sampah yang masuk ke TPA ini adalah kurang lebih 20 ton per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkunjung ke salah satu TPA di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kampung Cikupa, Desa Kadaleman, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Yang mana ini sangat luar biasa. Pada hari ini kita melihat aktivitas di TPA ini sedang melakukan kegiatan memproses penimbunan sampah. Alhamdulillah pada hari ini sudah terlihat beberapa pemulung yang diaktifkan di TPA ini. Jadi di TPA ini kurang lebih ada 30 orang pemulung yang diberdayakan di sini. Kemudian menurut informasi dari Korwil 6 bahwa sampah yang masuk ke TPA ini adalah kurang lebih 20 ton per hari rata-rata dari 9 kecamatan. Ya, jadi 20 ton ini masuk setiap hari ke sini. Kemudian ada yang dipilah oleh para pemulung yang terlibat di TPA ini. Baik, kita sudah terlihat para pemulung yang asik ataupun seru dalam pemilahan sampah yang ada di TPA ini. Mereka mengais rezekinya dengan memilah sampah setiap hari di TPA ini. Jadi ada beberapa sampah yang memang masih bisa bernilai ekonomi sehingga bisa membantu perekonomian para pemulung yang ada di TPA ini. Dan melihat kondisi keadaan tumpukan sampah yang memang sudah lumayan banyak, mengingat usia TPA juga sudah 14 tahun. Jadi diperkirakan sudah 10 meter kedalaman tumpukan sampah yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu langsung dengan sosok pahlawan yang luar biasa. Jadi hari ini kami berada di TPA Cikupa, ya, Korwil 6 Jampang Kulon. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Di samping saya beliau adalah pahlawan dari persampahan Korwil 6 Jampang Kulon. Saya perkenalkan, beliau Bapak Wawan Setiawan SIP. Beliau merupakan Korwil kebersihan Jampang Kulon dan beliau ini yang sangat luar biasa. Beliau mengelola sampah bergelut di bidang TPA ini kurang lebih 23 tahun di Korwil, sangat luar biasa. Jadi banyak kita gali dan harapan ataupun motivasi buat kita semuanya untuk terus berkarya dalam bidang pengurangan sampah di sumbernya. Nah, Bapak, selamat siang Pak. Siang juga Pak Asep. Iya Pak, alhamdulillah terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk kita bisa berbincang Pak pada hari ini. Iya, Ini Pak, kalau berkenan silahkan bisa diperkenalkan nih orang yang punya kawasan nih, Pak Wawan ini, gimana tentang TPA ini, udah berapa lama umurnya gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam yang telah dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih juga ke Pak Asep yang sengaja datang ke lokasi TPSA, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Kadaleman, bersama rekan tim dari Bank Sampah. Alhamdulillah kondisi Bank Sampah ini sekarang sudah bisa mulai, dan setiap hari ada pendorongan oleh alat berat. Keinginan saya ke depan, tujuan Korwil ke depan, TPA ini ada penataan yang lebih sinergis, ya. Terus adanya alat berat yang alat-alat besar merupakan adalah trek, karena ini menggunakan alat ban. Karena multifungsi ban ini kalau di tempat yang becek, yang tempat sampahnya Slip, ya? yang suka selip, kalau trek mungkin bisa langsung jalan ke tempat-tempat yang sangat
curam. Siap. Nah, ke depan harapan kami ke depan dengan adanya Pak Asep ini dari Bank Sampah, tim Bank Sampah Desa Ciracap, Kecamatan Iya. Ciracap, harapan kami ke depan mereka bisa memotivasi ke setiap Warga ya. ke setiap warga dan desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi supaya apa tujuannya mengurangi sampah, mengolah sampah yang ada di masyarakat baik dari warga, RT, RW di lingkungan masing-masing untuk memilah supaya tujuannya mengurangi sampah yang masuk ke TPSA Ya. khususnya. Umumnya adalah untuk pengurangan sampah dan menambah umur panjang TPSA Ya. yang ada di lokasi masing-masing. Iya, iya, iya. Alhamdulillah wilayah 6 Jabang Kulon ini udah punya TPA, udah umur TPA udah hampir 14 tahun. 14 tahun ya. Alhamdulillah lokasinya seluas 2 hektar belum penuh dan mungkin kedepannya kalau memang sampah udah masuk dari seluruh masyarakat masuk TPA, otomatis umur TPA akan pendek. Ya. Adanya pemilahan-pemilahan di setiap lingkungan, terutama desa, adanya pendirian bank sampah yang dikelola oleh para pemuda, oleh organisasi. Harapan kami pemerintah memotivasi Ya. kepada pelopor-pelopor bank sampah, pelopor-pelopor tim-tim yang ada di wilayah, di desa, di masyarakat untuk menyediakan apa sarana apa yang dibutuhkan oleh bank sampah keberlangsungan ya, kegiatannya mendorong gitu ya. untuk kelancaran pemerintah di dalam apa namanya Pengelolaan sampah. pengelolaan sampah tersebut. Siap, Nah, siap. itu Pak Asep kami perlu laporkan. Siap. TPA ini adalah lokasi TPA ada 2 hektar dan sekarang alhamdulillah udah didorong sama alat berat rutinitas tiap hari didorong oleh well loader yang ada dari Dinas Lingkungan DLH Oh iya, siap. Kabupaten Sukabumi. Siap. Terima Terusan mungkin bisa kita ini ya untuk masyarakat juga. Iya, Harap Pak. kita sama-sama bekerja sama, yuk kita pilah sampah dari rumah masing-masing. Kemudian untuk mengurangi masuk ke TPA sehingga umur TPA ini lebih panjang. Betul, Dan Pak. kemudian Pak ini di TPA Cikupa ini alhamdulillah sudah terlihat beberapa pemulung ya Pak ya. Betul Pak. Kira-kira ini ada berapa pemulung dan memang bisa dikatakan mereka bisa terbantu ekonominya Pak ya dengan adanya ini. Nah, ini bagaimana nih keberadaan mereka di sini? Apakah diorganisir oleh kita ataupun masing-masing saja atau seperti apa nih Pak? Alhamdulillah untuk para pemulung di sini kebetulan Pak Asep jumlahnya ada 40 orang. 40 orang. Di musim-musim kemarau biasanya suka pada datang karena sekarang cuaca musim Panen. penghujan dan musim panen mereka sebagian ada yang panen dibuat. Oke. Tapi alhamdulillah tidak menunggu di sini. Mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Di sini ada ketuanya yaitu Bapak Upen dan Bapak Dharma. Mereka mengelola, mengambil, mengolah sampah yang bisa bermanfaat, yang bisa dijadikan uang termasuk apa kardus, aqua itu besi. Mereka ambil, mereka pilah dan terkumpul. Cuman cara menjualnya di sini belum ada semacam ketua yang namanya apa terkoordinir. Ini satu orang aja. Mereka menjual secara langsung ke pengepul baik yang ada di Surade, baik yang ada ke Sukabumi pun juga. Mereka mengangkutnya ke tersebut. Siap. Rata-rata pendapatan di sini Pak Asep kami perlu juga laporkan kalau di musim yang bagus ya, karena sampah itu tidak menentu kapan ada kokorompong nggak gitu katakan. Kapan tidak karena di jalan-jalan juga udah diambil oleh para pemulung yang ada di jalan. Di sini rata-rata mendapatkan per orang 10 kilo Per hari ya? per hari, satu hari orang 10 per kilo. 10 kilo per hari per orang. Mereka dimasukin ke karung, maka mereka menjual langsung kepada pengepul tersebut. Ya. Alhamdulillah perekonomian masyarakat yang ada di Desa Cikupa, di Desa Kadalaman, Kecamatan Surade, mereka terbantu dengan adanya pengolahan sampah. Mereka bisa keluarganya dengan hasil pemulung sampah di lokasi TPA tersebut. Siap. Alhamdulillah. Terusan Pak perlu kita sampaikan juga mungkin untuk kapasitas yang masuk ke TPA per hari ini. Oh, iya, Pak. Kita kan per hari ini berapa banyak tuh Pak kira-kira Pak? Rata-rata dari 9 kecamatan itu per hari adalah kendaraan, kita perlu laporkan juga kendaraan ada 5 dump truck, 5 dump truck. 1 mega carry kecil. Jadi rata-rata dump truck itu mendapatkan membuang ke lokasi TPA ada 7 kubik. 7 kubik per hari. Ya per hari. 7 kali 5 ada berarti 35 kubik dari dump truck dan 3 kubik dari mega carry. Jadi rata-rata masuk
sampah tiap hari ke TPSA tersebut adalah 40 kubik. 40 kubik berarti 20 ton. Ya, 40 kubik kalau di rata-rata beratnya adalah rata-rata 20 ton 20 yang masuk sampah tersebut. Per hari gitu per ya? hari, Pak. Dari 9 kecamatan. 9 kecamatan. 9 kecamatan, jadi ada per hari. Ya, per hari 20 ton, 40 kubik kubikasinya. Ya. Rata-rata untuk tonase beratnya ada 20 ton, Pak. 20 ton, luar biasa. Jadi ke TPSA ini atau ke TPA ini per hari 20 ton masuk sampah. Jadi harapannya 40 kubik. 40 kubik ya, Pak. 20 ton ya. Iya, beratnya. Ya, Beratnya. kita mempunyai ada armada 5 dump truck dan satu 1 mega carry. Betul, Pak. Ya, alhamdulillah sebetulnya memang itu angka yang fantastis. Ya, harapannya dengan adanya tadi dorongan dari pemerintah, dari desa, kecamatan dan kabupaten untuk mendirikan bank sampah, satu desa satu bank sampah, untuk membantu Korwil, membantu pemerintah dalam hal pengurangan sampah, sehingga sampah bisa dikelola dari rumahnya masing-masing dan tidak 20 ton harapannya. Jadi ada pengurangan, tidak hanya residu saja, dan memang harapannya seperti itu sehingga sampah terkelola dari sumbernya. Kemudian Pak, yang terakhir, untuk sahabat-sahabat yang ada di sini, pemulung-pemulung di sini, itu untuk kesehatannya ataupun kesejahteraannya gimana Pak? Untuk kesehatan mereka sudah ada fasilitas khusus atau memang belum Pak? Sementara ini Pak, untuk fasilitas jam sostek ya, jaminan kesehatan kerja para pemulung. Ya. Sementara ini dari pihak pemerintah, cuman dari Bukadi sendiri suka ada bantuan untuk sementara ini ada masker, ada juga sarung tangan. Cuman untuk jam sostek jaminan kesehatan kerja kami belum ada bantuan tersebut. Siap. Insya Allah kedepannya kami akan mengajukan, karena betul di sini karena ada di TPA itu ada sumber penyakit, segala sumber penyakit ada di lokasi TPA Pak. Betul, kami akan ajukan untuk jaminan kesehatannya. Mudah-mudahan anjuran kami bisa terlaksana dan bisa terrealisasi untuk para pemulung yang ada di lokasi di sini Pak. Betul. Karena mereka rata-rata ini ibu-ibu dan mama-mama yang udah lanjut usia Pak. Betul. Mungkin kesehatannya yang harus rentan dijamin. ya. Iya betul Pak. Ya. Karena di sini mereka dari pagi jam 8 sampai rata-rata jam 6 baru mereka pulang. Betul. Mencari dan mulung sampah yang ada di sini Pak. Siap. Mereka juga ikut berkontribusi membantu pemerintah dalam pengurangan sampah di TPA sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat ini. Dan Betul, Pak. Mungkin dari kami juga harapan sentuhan dari pemerintah ataupun yang memang berwenang dalam bidang ini. Yuk, mungkin kami mengharapkan sentuhan untuk teman-teman pemulung di sini untuk jaminan kesehatannya. Betul, Pak. Ataupun yang lainnya lah. Itu mungkin. Ya Pak, kami juga menggarisbawahi Pak ya, dengan adanya Pak Asep yang datang ke lokasi TPA, kami mengucapkan terima kasih karena dengan dorongan dan bantuan dukungan dari bank sampah yang ada di wilayah 6 Jambang Kulon khususnya, sehingga Pak Asep juga bisa memotivasi ke setiap desa-desa yang ada di wilayah Jambang Kulon untuk mendirikan bank sampah supaya mereka bisa memilah yang mana tadi kata Pak Asep dari masyarakat, RT, RW, desa dipilah, sampah dipilah. Tujuannya adalah menambah perekonomian, pemberdayaan mengurangi masuknya sampah ke TPA, menambah panjang umur TPA, dan juga menambah income bagi pada masyarakat tersebut. Iya, betul. Dengan adanya Pak Asep sendiri, mudah-mudahan menjadi motivasi dan ada dorongan dari pihak yang pemerintah setempat untuk baik mendorong secara prasarana dan prasarana supaya bank sampah tersebut maju, mandiri, berkompetensi untuk masa depan itu Pak. Siap. Harapan Korwil 6 Jambang Kulon Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Wawan. Luar biasa diskusi hangat sebentar, tapi memang ini adalah sebuah suara hati pahlawan kita 23 tahun bersama sampah. Jadi SIP itu sarjana ilmu pemerintah. Sarjana ilmu persampahan, bukan sarjana ilmu apa gitu ya. Pemerintahan. Tapi inti betulnya sarjana ilmu pemerintahan. Betul. Karena memang 23 di Korwil, jadi ilmu persampahan. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Wawan atas waktunya, dan semoga memang harapan-harapan kita untuk Kabupaten Sukabumi bersih dan sehat, dan teman-teman di desa dan di masyarakat, yuk kita berdaya
bersama berguna untuk kelola sampah. Amin, pengelolaan Pak. sampah Amin. di pemerintah Amin, Kabupaten Pak. Sukabumi Amin. ini. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama Pak Asep. Siap. Iya, Sukses siap, Pak. selalu. Sukses selalu buat Pak Asep. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini dapat kita lihat salah satu mobil dari Korwil 6 yang sudah datang dari salah satu kecamatan untuk membuang sampahnya di TPA ini. Namun yang memprihatinkan adalah kita dapat melihat para pengepul, para pemulung maksudnya sudah siap dengan semangatnya untuk melakukan memulung sampah di TPA ini dengan beberapa orang yang sudah siap di bawah. Namun yang memprihatinkan kami adalah bagaimana mereka untuk mengais rezeki, namun mereka lupa akan keselamatan jiwanya dan kesehatannya, sehingga mereka tidak memperhatikan itu. Jadi sangat disayangkan dan membuat kita lebih prihatin untuk para pemulung ini. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga dan memilah sampah sehingga mereka tidak begitu kesulitan dan tercampur sampah ke TPA. Dan mereka sangat asik sebetulnya, tapi kembali lagi ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk para pemulung ini, utamanya untuk kesehatan mereka dan keselamatan kerja mereka. Dan ini merupakan kegiatan-kegiatan aktivitas sehari-hari para pemulung ini. Jadi mereka memilah kembali sampah-sampah yang sudah tercampur dari masyarakat yang memang masih bernilai ekonomi. Mereka pilah masing-masing, kemudian mereka kumpulkan di saung-saung tempat mereka berteduh dan dilakukan pemilahan sesuai dengan jenisnya. Jadi ada kegiatan pemilahan di setiap saung-saung ataupun di sela-sela mereka istirahat, mereka lakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Kebetulan pada hari ini kita melihat kegiatan aktivitas penimbangan yang dilakukan oleh para pengepul, yang mana mereka kita sempat berbicara dengan teman-teman para pengepul untuk timbulan sampah yang dihasilkan dari TPA ini kurang lebih dari jenis botol kemasan yaitu kurang lebih 16 ton per bulan. Kemudian sampah kresek ataupun asoy itu kurang lebih 12 ton per bulan. Jadi total keseluruhan 30 ton per bulan sampah yang bisa diselamatkan oleh para pemulung di TPA ini. Sahabat semuanya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan-kegiatan kami hari ini di TPA Kampung Cikupa, Desa Kadaleman, Kecamatan Sulari, Kabupaten Sukabumi. Sudah kita gali beberapa informasi, harapan dan lain-lainnya. Yang kita dapat kesimpulan adalah satu, mari sama-sama kelola sampah, kurangi sampah dari sumbernya melalui bank sampah desa, kemudian untuk menambah panjang atau memperpanjang umur TPA, dan masuk ke TPA itu adalah sampah residu saja. Kemudian harapannya yuk semuanya pihak dari mulai RT, masyarakat, desa, kecamatan dan kabupaten berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan program pengurangan sampah dari sumbernya. Kemudian harapan daripada pemulung di TPA ini adalah perhatian dari para pemerintah untuk kesejahteraan secara kesehatannya, secara sosialnya. Yang terpenting adalah perhatikan kesehatan teman-teman dan fasilitas di TPA ini. Satu, tidak adanya MCK dan tidak adanya musola untuk peribadahan teman-teman pemulung di TPA ini. Terima kasih, semoga kita bisa memperbaiki semuanya demi Sukabumi yang bersih dan sehat. Mari kita kelola sampah dari rumah, dan gerakan satu bank sampah, satu desa semoga terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.